Ada satu nama yang sampai hari ini masih membuat orang berdebat. Al-Hallaj, sufi yang hidup di antara batas cinta ilahi dan kemarahan para ulama zamannya. Ia lahir dengan nama Husain bin Mansur di desa kecil di Persia, tahun 858 Masehi. Ayahnya seorang pemintal kapas, karena itu ia dijuluki Al-Hallaj, yang memeras kapas, hidup sederhana, dekat dengan alam, dan akrab dengan suara malam. Dari kecil, Husain sudah menunjukkan keanehan. Anak ini sering menyendiri di tepi sungai, memandangi air, seolah mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Ketika seusianya sibuk bermain, ia malah bertanya kepada ibunya, "Mengapa hati manusia bisa menangis tanpa air mata?" Pertanyaan yang bahkan orang dewasa pun tak mampu menjawabnya. Masuk ke dunia tasawuf. Di usia remaja ia mengikuti ayahnya bermigrasi ke kota Tustari, kota besar dengan banyak kelompok sufi. Disinilah ia mengenal Sahal Tustari, sufi besar yang hidup dengan kedisiplinan ekstrim. Sahal melihat sesuatu pada Al-Hallaj, ketajaman intuitif yang jarang ditemui. Hallaj belajar zikir panjang, puasa bertahun-tahun, meditasi malam, dan kesunyian yang memecah ego. Ia tumbuh seperti bara yang makin hari makin tinggi panasnya. Setelah beberapa tahun, ia mulai berkelana ke Basrah dan Baghdad. Di Baghdad ia bertemu dua tokoh besar sufi, Junaid al-Baghdadi, sang sufi nalar, dan Abul Qasim an-Nuri, sufi pencinta fana. Junaid berhati-hati. Ia berkata, "Barang siapa membuka rahasia Tuhan di hadapan orang awam, itu seperti melempar obat kuat kepada mereka yang sedang sakit." Hallaj mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Baginya, cinta ilahi tidak untuk disembunyikan. Perjalanan ke Makkah, awal transformasi. Hallaj memutuskan pergi ke Makkah. Ia tinggal di sana selama setahun penuh, tanpa atap, tanpa tempat istirahat, hanya duduk di samping Ka'bah, puasa, zikir, menenggelamkan diri pada keheningan. Orang-orang melihat pemuda kurus, matanya berkaca-kaca setiap malam, dan ketika ditanya mengapa ia tidak pulang, ia menjawab, "Aku belum menemukan Tuhan yang membuatku pulang." Di Makkah inilah ia mengalami apa yang disebut para sufi sebagai syadhahat, limpahan cinta ilahi yang tidak bisa ditampung bahasa manusia. Hallaj kembali dan memulai dakwah. Ketika ia kembali, kata-katanya berubah. Ia berbicara tentang cinta ilahi, fana yang meluluhkan identitas, persatuan hamba dengan Tuhan, hakikat manusia sebagai cahaya. Ia mulai keliling ke Khurasan, India, Turkestan. Kerumunan mengikuti. Bukan karena ia pandai berbicara, tetapi karena ia tampak bercahaya. Tapi di Baghdad, para fuqaha dan ulama politik mulai gelisah. Kata-kata Al-Hallaj terdengar terlalu berani. An-al-Haq, kalimat yang meretakkan sejarah. Suatu hari, dalam keadaan ekstase, Al-Hallaj mengucapkan kalimat yang mengguncang dunia Islam. Ana al-Haq. Akulah kebenaran. Para muridnya menangis, tetapi para ulama terkejut. Apakah ini berarti ia mengaku Tuhan? Al-Hallaj tak menjelaskan panjang. Ia hanya berkata, "Kalimat itu bukan aku. Itu Tuhan yang berbicara lewat aku." Bagi sufi, itu adalah ungkapan fana. Bagi ulama fikih, itu adalah kesesatan terang-terangan. Politik Baghdad memperparah keadaan. Masalahnya bukan hanya teologi. Baghdad saat itu sedang panas. Rakyat miskin. Pajak tinggi. Pemberontakan di beberapa wilayah. Ketegangan antara ulama dan pemerintah. Al-Hallaj menjadi simbol harapan rakyat kecil. Kata-katanya membangkitkan keberanian. Ia dianggap ancaman oleh pejabat dan kadi istana. Ia ditangkap, diadili, dan dipenjara 8 tahun. Di dalam penjara ia menulis kalimat-kalimat yang membuat para sipirnya menangis. "Tuhanku, jika kau beri aku surga, aku tak ingin. Jika kau lempar aku ke neraka, aku tak takut. Yang aku inginkan hanyalah Engkau." Eksekusi, momen paling mengguncang. Akhirnya keluar keputusan. Hukuman mati. Di hari eksekusinya, orang-orang memenuhi jalan Baghdad. Ada yang menangis, ada yang mencaci. Ia dipukul, dicambuk, dipotong anggota tubuhnya, tapi tetap senyum. Ketika darah mengalir, ia berkata, "Ini bukan aku. Ini hanya jasadku. Yang mencinta tidak pernah mati." Ia digantung, lalu tubuhnya dibakar, abunya dibuang ke sungai Tigris.
seolah pemerintah ingin menghapus namanya dari sejarah. Tapi sejarah berkata lain. Sesudah kematiannya, nama Al-Hallaj justru makin membesar. Para sufi menyebutnya syahid cinta ilahi. Para ulama membahasnya berabad-abad. Para penyair Persia menulis ratusan syair tentangnya. Dan sampai hari ini, ia tetap jadi simbol bahwa cinta kepada Tuhan kadang terlalu besar untuk diwadahi dunia. Pemahaman modern. Kini, sebagian menilai kalimat Ana al-Haq bukan klaim ketuhanan, melainkan penghilangan ego, fana. Penyatuan kehendak hamba dengan kehendak Tuhan. Bahasa mistik yang tak bisa dibaca literal. Seperti bara api jatuh ke jerami kering, kata-kata Al-Hallaj membakar zamannya. Kisah Al-Hallaj bukan hanya tentang sufi yang dihukum. Ia adalah kisah tentang seseorang yang memilih untuk hidup dengan satu kesetiaan saja. Cinta ilahi, meskipun itu berarti seluruh dunia memusuhinya. Ia pernah berkata, "Antara aku dan Allah hanya ada aku. Ketika aku hilang, maka tinggallah Allah." Dan kalimat itulah yang terus abadi. Orang-orang pikir kisah Al-Hallaj selesai ketika tubuhnya dibakar dan abunya dibuang ke sungai Tigris. Tetapi sebenarnya, disitulah kisahnya mulai tumbuh menjadi legenda. 1. Suara yang tak bisa dimatikan. Beberapa malam setelah eksekusi itu, menurut cerita para muridnya, Baghdad terasa aneh. Di sepanjang lorong pasar, di antara bayangan rumah batu, orang-orang mengaku mendengar suara lembut. Mereka tidak membunuh Al-Hallaj, mereka hanya membunuh jasadnya. Bagi muridnya, itu bukan mistik berlebihan. Itu cara mereka berkata bahwa ajarannya tidak bisa dipadamkan. Karena siapapun yang pernah duduk mendengarkan sang sufi itu bicara, tahu bahwa ia bukan mengajari dogma. Ia mengajari rasa. Dan rasa tidak bisa dipenjara. Setelah kematiannya, Baghdad pecah menjadi dua pandangan. Kelompok pertama berkata, ia benar-benar salah. Ia melampaui batas. Kelompok kedua berkata, kita salah memahami bahasa para kekasih Tuhan. Ada satu kisah terkenal. Seorang ulama, yang dulu menuduh Hallaj sesat, bermimpi bertemu Al-Hallaj setelah kematiannya. Dalam mimpi itu ia merasa damai luar biasa. Ia terbangun dan berkata, jika orang ini ahli neraka, maka aku tak tahu lagi arti surga. Kisah ini menyebar dari rumah ke rumah, dari halakah ke halakah. Perdebatan tentang Hallaj berubah menjadi perdebatan tentang makna cinta ilahi. 3. Pengakuan para sufi besar. Beberapa dekade kemudian, para sufi besar, yang dulu berhati-hati, mulai mengakui kedalaman spiritualnya. Rumi menyebutnya lilin yang terbakar untuk menerangi orang lain. Attar menyebutnya rahasia yang tidak pantas dibuka di hadapan dunia yang belum siap. Ibn Arabi menyebutnya syahid yang mati bukan karena salah, tapi karena berkata terlalu jujur. Hampir semua sepakat. Masalah Al-Hallaj bukan apa yang dia ketahui, tapi apa yang dia katakan. Ia membuka tabir yang selama ini hanya boleh dibisikkan di antara orang-orang terpilih. 4. Kenapa ia berani mengucapkan, Ana al-Haq? Para sufi sezamannya menjelaskan bahwa kalimat itu bukan klaim menjadi Tuhan. Itu adalah puncak keadaan fana, ketika ego manusia hilang total, hingga yang tersisa hanya pantulan kehendak Tuhan. Analoginya seperti cahaya matahari masuk ke kaca bening, kaca itu tak punya cahaya, tapi terlihat bercahaya. Begitu pula dengan hati seorang sufi ketika ia kehilangan dirinya. Bagi Hallaj, kalimat itu bukan, aku adalah Tuhan. Tapi, tak ada yang tersisa dariku selain apa yang engkau inginkan. Sayangnya, bahasa ekstase tidak cocok untuk telinga politik dan ulama fikih yang sedang sensitif. Setelah berabad-abad berlalu, nama Al-Hallaj menjadi simbol. Keberanian menyuarakan pengalaman batin. Perjuangan melawan kakunya tafsir.